Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bimas Islam dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Boy Aditya dalam podcast Bimas Islam to the Point. Dan kali ini kita akan seperti biasa mengangkat tema-tema yang cukup menarik bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu kita akan lepas masker kita terlebih dahulu. Ya, teman Bimas Islam, kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan peran penyuluh agama Islam dalam melakukan sosialisasi terhadap protokol kesehatan 5M 1D di masa PPKM level 4 dan juga masa pandemi COVID-19 yang masih belum juga berakhir di Indonesia. Bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yakni ada penyuluh agama Islam fungsional dari Kota Depok, yakni Ibu Cutra Sari. Assalamualaikum Bu Cutra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boy. Ya, dan yang kedua ada penyuluh agama Islam fungsional dari Jakarta Utara, yakni Bapak Adnan Mustafa Kamal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 pada kali ini juga kan membatasi ya kegiatan dan aktivitas masyarakat, apalagi dari pemerintah pusat sudah diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah dilakukan sejak awal Juli lalu. Lalu bagaimana sih caranya penyuluh agama Islam ini tetap berkegiatan dan juga tetap melakukan penyuluhan ataupun memberikan informasi kepada masyarakat? Dari Bu Cutra terlebih dahulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Boy aja, biar akrab kita panggilnya. Still young and handsome dan. Baik, begini. Penyuluh itu seperti kita ketahui adalah kalau disebutnya sama direktur yang baru ini adalah tentara pemerintah gitu ya. Kalau dulu disebutnya sebagai garda terdepan. Tentu kita ketahui bahwasanya pandemi ini merubah semua sendi kehidupan. Betul. Termasuk di dalamnya penyuluh berarti juga ikut terkena imbasnya. That's why penyuluh itu memang harus adaptif kemudian. Harus mampu menangkap dinamika yang ada di tengah masyarakat, harus knowledgeable kalau disebutnya, harus penuh pengetahuan, harus bisa menangkap dinamika-dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Karena masyarakat yang dihadapi hari ini sekali lagi adalah masyarakat yang kritis. Betul. Tidak sama lagi kemudian begitu memasuki revolusi industri yang disebutnya sebagai 4.0 gitu ya, 4.0 atau 5.0 atau disebutnya sebagai sekarang Gen Z begitu ya. Maka memasuki dunia digital adalah sebuah keharusan bagi para penyuluh. Jadi penyuluh hari ini harus mampu membekali dirinya sendiri dengan berbagai perangkat digital yang hari ini sudah mulai bergerak ke arah yang lebih maju. Jadi harus mengisi dirinya sendiri untuk bisa mengadaptasi digital platform tadi kepada pembimbingan dan penyuluhan dia. Jadi saya kira menggunakan digital platform seperti YouTube channel, kemudian medsos yang banyak itu, yang berbagai macam jenisnya, kemudian yang pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus digunakan oleh para penyuluh untuk mendekati bimbingannya, mendekati binaannya, gitu. Kalau dari Pak Tan bagaimana? Apakah juga sama mengikuti tren digitalisasi yang saat ini memang sepertinya sudah menjadi kebutuhan Pak ya dalam masyarakat sehari-hari? Betul Mas Boy, terima kasih banyak terima kasih informasinya. Dari Bu Cutra, saya kira memang seperti yang dibayangkan seperti itu. Memang kita dulu nggak pernah di planning, baik di diklat maupun dimanapun belum pernah gitu. Jadi tiba-tiba kita menjadi makhluk asing yang benar-benar dibatasi oleh tembok tinggi yang begitu besar, yang begitu tebal, sehingga kita juga kesana kemari kebentur gitu, serba salah. Jadi kasus serba salah ini alhamdulillah kemudian pemerintah melalui SE nomor 24 yang sebelumnya dari mulai 16, 17, 18, 19 sampai 24 sekarang ini ya. Ini menurut saya menjadi landasan kita bersama. Karena bangsa sehat, Islam sehat, manusia sehat, seluruh rakyat sehat menjadi negara kuat. Saya kira seperti itu. Jadi kita sekarang ini dituntut untuk berdakwah melalui media sosial. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu menjadi tuntutan dasar bagi penyuluh. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah memasuki era itu, masuki era pandemi ini. Dan memasuki era pandemi ini mau tidak mau kita tidak boleh menutup diri, mengubur diri, mengunci diri, atau dalam bahasa nekatnya bunuh diri gitu. Tapi kita tetap keluar.
kita tetap clear. Kita harus memunculkan ruh nilai-nilai keislaman. Bahwa di Islam itu hal seperti ini itu justru menjadi titik poin yang penting. Kenapa? Karena di dalam Islam itu tidak disebut orang-orang itu orang Islam dan memiliki kualitas tinggi kalau belum diuji. Ahsibanas asyraku ayakul amana wa hum la yuftanun. Apa kamu mengatakan saya beriman begitu saja tanpa diuji? Adanya ujian. Proses ujian inilah yang kemudian penyuluh harus ke bawah, harus merangkul mereka dengan menggunakan pembangunan dengan menggunakan bahasa agama. Dan ini sekali lagi alhamdulillah masyarakat menerima dengan senang hati. Jadi penyampaian kita menggunakan bahasa hati, menggunakan bahasa kolbun. Sehingga mereka tersentuh, sehingga mereka menyadari, sehingga kalau kita datang juga mereka menerima dengan gembira gitu. Jadi menurut saya siapapun yang menyampaikan, kalau kita menyampaikan dengan dari hati, dengan niat ikhlas, benar-benar ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa kita dari berbagai macam pandemi ini, terutama penyakit-penyakit besar ini, maka sekali lagi walaupun disebut besar tapi makhluknya nggak kelihatan. Iya, benar. Jadi seperti itu, makanya tadi ini ujian dari Allah, sikapi dengan bahagia, dengan senang hati. Lalu kenapa? Karena Allah sudah memberikan hadiah. Siapa yang bisa menerima dengan sabar, dengan keimanan, ya, dengan imanan. Maka sekali lagi, maka ini bisa menjadi poin luar biasa buat umat Islam. Jadi Bismillah kita menggunakan 5M itu, ya. Di samping kita mencuci tangan, lalu kemudian juga kita memakai masker, lalu kemudian juga kita menjaga jarak, lalu kemudian juga kita menghindari kerumunan. Nah, ini seluruhnya sekali lagi dan ditutup dengan doa. Maka poin-poin ini menjadi nilai indah buat umat Islam. Karena sekali lagi pasti ini teguran keras buat umat Islam di seluruh dunia dan manusia seluruh dunia. Kenapa? Karena kata Allah, duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Ya, jadi lautan. Iya. Jadi kan baik di darat maupun di laut itu kan karena ternyata manusia, ulah tangan manusia. Betul, Sekali lagi karena ini teguran keras, maka kembalinya kepada Allah dengan doa bahwa kita itu makhluk yang terendah, bahwa kita itu makhluk yang terlemah, bahwa kita itu hanya sekedar nutfatan alaqatan dari nutfah, dari sperma, lalu berubah menjadi darah, lalu berubah menjadi mudghah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa manusia memang makhluk yang lemah, makhluk yang sangat sederhana. Karena itu maka tidak perlu ada kesombongan, ya kan? Perspektifnya berbeda ini Mas Boy. Karena beliau penulis bestseller untuk pendekatan hakikat ya. Jadi Mas Boy ini sampai terpana kira-kira. Ini pendekatannya jauh ya. Sangat dalam sekali ini membedahnya. Betul, karena beliau pendekatannya hakikat. Ini penulis bestseller ini kebetulan. Baik. Kalau dari perspektif Bu Cutra sendiri seperti apa terkait sosialisasi prokes ini? Saya kira begini, Kementerian Agama ini memiliki tentara sekali lagi yang sangat banyak. Saat ini penyuluh agama fungsional maupun non-PNS itu tidak kurang jumlahnya sekitar 52.000. 52.000 ini di seluruh Indonesia dan dipastikan di setiap kelurahan ada penyuluh agama Islamnya. Jadi sosialisasi 5M dan plus 1 doa yang seperti disampaikan Pak Ki Adnan tadi adalah saya kira hal yang basic yang harus dilakukan oleh penyuluh begitu ya. Karena kadang begini, banyak masyarakat yang tidak aware. Jadi self awareness itu kadang-kadang harus dibangun dengan penyadarannya dari tokoh agama. Jadi penyuluh agama sebagai tokoh agama juga sekaligus mungkin juga tokoh masyarakat di tempat dia tinggal itu memberikan semacam reminders, semacam seruan kepada jamaahnya, kepada masyarakat yang dihadapinya bahwasanya kalau dalam di Quran kan disebutkan ya, yang tadi musibah Pak Ki Adnan tadi bilang bahwasanya ini bukanlah tentara Allah yang dikhususkan bagi orang-orang yang zalim saja ini corona ini. Betul. Jadi dia semuanya tidak akan milih ini yang zalim nih sama rakyatnya baik, yang suka begini-begini gitu ya. Yang disasar hanya yang jahat-jahat. Tidak begitu. Ternyata corona itu bahkan banyak kita ketahui para
ulama besar kita yang sudah meninggalkan kita ya, gitu, karena 600 ulama 600 ya pakai ya. Nah ya, itu, jadi saya kira penting kemudian membangun narasi yang benar kepada masyarakat bahwasanya harus ada upaya kita kemudian untuk menjauhi corona ini, untuk agar kita bisa selamat dari pandemi ini, gitu. Kan juga dalam hadis juga begitu ya, Ki ya. Kalau misalnya kita berada di dalam sebuah negeri, kemudian kalau kita ada wabah di saat itu terjadi, maka kita harus tinggal di dalamnya. Kalau memang kita berada jauh dari tempat itu, maka kita harus menjauhi tempat itu. Jadi saya kira harus ada usaha yang ingin diajarkan. Bahkan juga kan Nabi mengingatkan ketika sahabat mau sholat masuk ke masjid, ontanya cuma ditinggal aja gitu ya. Tanpa nggak ada usaha kira-kira begitu. Nggak ada ikhtiar. Nah itu Nabi kemudian mengingatkan sahabat untuk menambatkan ontanya di pohon kurma. Jadi harus ada usaha. Baru kemudian bertawakal gitu. Iya. Gitu. Tapi ini menarik Bu Cutra dan juga Pak Adnan. Tapi faktanya gitu di masyarakat itu masih banyak yang semacam, mungkin tadi disinggung ada semacam kesombongan gitu. Jadi menganggap corona ini adalah makhluk Allah gitu. Kita nggak perlu takut karena takdir gitu, mati dan hidup di tangan Allah. Nah ini bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan terhadap pemikiran orang-orang yang semacam itu dari Pak Adnan dulu? Kata Allah menyebutkan, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya aku paling benci kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sebetulnya kalau kita runtut dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang zaman Nabi Muhammad, 124.000 nabi, ada 315 rasul dan ada 25 rasul pilihan dan ada 4 yang ulul azmi dan ada 1 yang terpilih itu Nabi Muhammad SAW. Menurut saya sudah memberikan batasan yang sangat luar biasa jelas ya, bahwa di dalam Islam itu tidak ada satupun yang terjadi pada diri kita kecuali atas kehendaknya, atas kehendak Allah. Ini menyentuh kita, menggerakkan kita bahwa setiap apa yang kita pikirkan bahwa kita makhluk yang luar biasa bisa mengendalikan berbagai macam robot atau apapun bentuknya ataupun jenisnya gitu. Ternyata suruh bikin nyamuk saja nggak bisa gitu kan. Jadi makhluk yang terlemah, tidak memiliki, bahkan untuk melihat sekujur tubuh usus kita, jantung kita, tubuh kita aja nggak sanggup, nggak bisa. Untuk melihat rambut kita pun nggak bisa ke belakang. Ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang sangat luar biasa terbatas. Hanya tadi, kenapa kok dimunculkan ego kesombongannya itu? Nah, mungkin selain mohon maaf 5M tadi dan 1 doa, yang perlu digerakkan kita untuk seluruh Indonesia ini adalah bahwa ayo kita nangis bersama. Ayo kita mengakui seluruh kesalahan yang terjadi pada diri kita. Muhasabah ya. Betul, muhasabah. Taubat nasional. Taubat nasional, betul. Iya, jadi taubat nasional. Dalam buku saya yang Rahasia Pesona Cinta Ilahi itu tahun 2008 saya sudah menceritakan itu. Bahwa seyogianya bangsa Indonesia melalui pemerintahnya, melalui rakyatnya, gerakan seluruh masjid-masjid ini, gerakan bukankah kekuatan itu ada dalam tubuh umat Islam itu, ada dalam hati detak jantung mereka itu, ada di masjid-masjid itu, ada di musola-musola itu, ada di detak jantung orang-orang miskin itu, ada di orang-orang yang sedang menderita. Ketika mereka berdoa tanpa penghalang, maka Allah akan membukakan seluruh berbagai macam penyakit yang akan dilepaskan kepada kita. Selagi kita masih merasa bahwa mohon maaf corona ini dianggap sebagai musuh, bukan sebagai sesuatu untuk memeriksa kita, untuk mengembalikan diri kita kepada Allah, maka dia tidak akan kembali. Karena kembalinya tentu saja setelah mereka seluruhnya kembali di jalan Allah. Makanan yang kita makan juga harus dievaluasi. Hasil yang kita lakukan dengan anak, dengan istri juga harus kita evaluasi. Agar apa? Hidupnya berkah, hidupnya nyaman, hidupnya tenang. Kenapa kita lebih memutuskan untuk memperkaya diri sambil mengkerdilkan diri, sambil memenjarakan hati dan jiwa kita? Kenapa kita menghantam diri kita sendiri? Kenapa kita memenjarakan diri kita dengan nafsu dan syahwat yang diberikan oleh Allah itu? Bukankah syahwat dan nafsu itu bukan untuk menghabisi dirinya sendiri? Kalau dia dijadikan imam, pasti dia akan menghabisi diri kita dan akan mengubur tanpa sadar dari diri kita manusia itu. Baik, jadi
perlu adanya semacam muhasabah dan Betul. juga taubat nasional Betul. seperti tadi ya yang dikatakan untuk menyadari bahwa manusia ini nggak ada artinya gitu. Betul. Manusia adalah makhluk yang lemah, bahkan Betul. hanya karena makhluk yang tidak kasat mata, tidak dapat terlihat gitu tuh, ini mengacaukan sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat mengubah gitu. semua kebiasaan. Semuanya gitu. Dari Bu Citra gimana tanggapannya? Oke, tadi Mas Boy tanya gimana tanggapannya kalau terhadap orang yang Iya, nggak percaya yang gitu nggak ya percaya dengan gitu apa kan. namanya corona ini gitu ya. Sering gini sebenarnya kalau Nah, penyuluh benar. menghadapi masyarakat yang begini Mas Boy, kita sudah sosialisasi gitu ya 5M 1D tapi yang ibaratnya mohon maaf dalam tanda kutip nyinyir gitu ya. Apa orang dah ini kalau misalnya ini kan udah tentara dari Allah kalau mau mati ya mati aja kira-kira begitu ya. Banyak yang berpikir seperti itu juga. Kalau candaannya orang Depok mah gini, ya udah kan gitu singa juga ini tentara Allah gitu mah masuk aja kandang singa, gak usah takut kan tentara Allah juga kira-kira gitu. Tapi sebenarnya di sini ya inilah tugas kita sebagai penyuluh agama Islam sekali lagi adalah memberikan pemahaman. Jadi begini kadang-kadang pemahaman ini tumbuhnya juga memang harus dari tadi pendekatan itu ya hati tadi kalau dalam bahasanya Pak Adnan. Tapi self awareness ini sekali lagi memang harus dibangun dengan narasi-narasi yang benar dari para penyuluh agama. Jadi kalau misalnya memberikan pencerahan kepada masyarakat saya kira kemudian ya berilah narasi yang benar, jangan menjadi pemantik justru yang membakar menghabisi masyarakat itu sendiri gitu. Jadi jangan menjadi sumber hoaxnya gitu. Jadi jangan memberikan berita-berita yang kira-kira malah membenturkan antara pemerintah dengan masyarakat. Karena hari ini kita harus meyakini bahwasanya pemerintah sudah berbuat terbaik, sudah memikirkan bagaimana caranya agar kita bangsa Indonesia ini bisa keluar dari kesulitan. Ini bukan hanya kesulitan bangsa Indonesia tentu saja. Tadi sudah disampaikan oleh kita semua bahwasanya ini kesulitan kita bersama dan harus kita hadapi sama-sama dengan bergandengan tangan dengan penuh kesadaran. Sekali lagi tadi benar, saya setuju juga dengan taubat nasional tadi ya. Jadi kalau misalnya sudah terbangun rasa self awareness, kesadaran diri kita sebagai manusia bahwasanya ini memang Allah berikan kepada kita untuk menguji, karena sekali lagi kan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah ini adalah memang izin Allah, karena Allah yang ngasih gitu kira-kira. Nah, ini harus dibangun narasi yang seperti ini kepada masyarakat. Bagaimana berupaya saling bergandengan tangan, bahu membahu kita keluar dari semua kesulitan ini. Baik. Masih menyambung tadi ini kan terkait masih dilakukan ya walaupun sudah turun ya di Jabodetabek jadi level 4 ya PPKM kita ya alhamdulillah. Betul. Dengan kerjasama dari semua pihak karena tentunya tidak ada istilahnya kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak tentunya kita tidak angka penyebaran corona ini tidak bisa kita tekan. Betul. Ini kan seperti tadi yang saya singgung bahwa ini virus COVID-19 ini kan merusak tatanan sosial bermasyarakat kita kan. Jadi apa-apa sekarang serba diatur dan juga agak sulit kan. Terbatas. Jadi untuk dari penyuluh ini di masa PPKM ini apa saja yang bisa dilakukan seperti itu Pak Adnan? Coba. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan sosialisasi di hampir seluruh tempat terutama di masjid, musola, lalu pasar, lalu kemudian masyarakat, tokoh masyarakat. Jadi kita sekali lagi menyampaikannya itu adalah bahwa ini adalah keselamatan kita bersama. Bahwa ini adalah makhluk Allah. Maka kita harus menghadapinya dan memintanya kepada yang punya, yaitu kepada Allah. Salah satunya adalah kita ikuti ketentuan-ketentuan Allah. Tadi di samping prokes yang sudah digencarkan, yang sudah digiatkan, kita datang kepada beliau mereka seluruhnya, saudara-saudara kita seluruhnya itu. Kemudian yang penting lagi adalah pendekatannya itu bukan pendekatan yang frontal, tapi pendekatan kekeluargaan, pendekatan dengan menggunakan hati yang terdalam dari diri kita, bahwa kita merasakan nasib yang dia rasakan. Bahwa kita bagian dari mereka, bahwa kita juga tubuh mereka, jiwa mereka adalah jiwaku juga, gitu. Jadi proses yang disampaikan juga seperti itu, seperti menyampaikan dalam diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita sampaikan bahwa ini benar-benar bahaya dan tidak tanggung-tanggung tadi 600 lebih kiai ulama, tokoh masyarakat kita
yang Yang tidak pandang meninggal bulu dunia, tadi. betul. Ya, siapapun mereka, mau preman, mau maksudnya orang alim, mau pelajar, mau siapapun. Tua itu maupun muda betul, ya, tua nggak maupun pandang muda. usia, tidak pandang status sosial. Tapi yang perlu juga digarisbawahi, kita jangan terlalu parno sekali kepada pandemi corona ini. Seolah-olah mohon maaf kematian itu hanya karena corona. Padahal kematian itu banyak sebabnya. Yeah. Ada mungkin tabrakan, ada Yeah. mungkin asma, ada mungkin darah tinggi, ada mungkin banyak sekali masalahnya. Ini kan yang jadi masalah sekarang, kita fokus, mohon maaf, media seluruhnya memberitakan seperti itu. Betul. Sehingga seluruh orang itu sudah menutup diri dengan berbagai macam informasi, dengan berbagai macam permasalahannya. Sehingga mereka sudah down sebelum berperang. Karena mereka diserang juga oleh seluruh media. Karena itu kewajiban penyuluh mengingatkan bahwa bukan corona saja yang membuat kematian itu. Bahwa kematian itu betul-betul di tangan Allah. Ada yang sudah dipersiapkan mati karena corona, ada yang sudah disiapkan mati karena berbagai macam hal. Yeah. Karena itu maka tugas kita adalah menyadarkan, hati-hati, bukan hanya corona. Yang harus diingat kita adalah sekali lagi bahwa virus ini adalah tentara Allah. Ya. Dan banyak lagi tentara Allah yang sekarang sudah mulai dimunculkan. Kemarin ada informasi yang terbaru bahkan akan terjadi tsunami yang sangat luar biasa besar di daerah Pulau Jawa, di Jawa Barat. Nah ini juga termasuk tentara Allah. Kita harus sudah siap. Karena itu dimanapun, kapanpun, yang harus kita siapkan adalah bahwa kita akan dipanggil oleh Allah kapanpun, dimanapun. Karena itu maka kita siap bukan hanya corona saja, tapi kita siap kematian kapanpun Allah yang kita cintai itu memanggil kita. Betul. Nah bekalnya yaitu amal kita. Gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Betul. Mau bagaimanapun jalannya, apakah kena COVID. Atau Betul. kecelakaan lalu lintas, Betul. atau bahkan tidur bisa Betul. jadi. Nah, iya. Kan karena Tidur serangan aja mati. Tidur aja bisa juga kan di rumah kita tidak ngapa-ngapain. Itu memang sudah garis takdir lah yang yang sudah dituliskan seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah usaha maksimal untuk menjaga kesehatan kita. Betul. Karena bagaimanapun tubuh kita juga merupakan amanah dari Allah. Betul seperti itu ya. Bu Cutra, apa yang disampaikan tadi dari Pak Atan, bagaimana kalau Bu Cutra melihatnya? Kalau saya begini, tadi saya fokus saja terhadap pertanyaannya tadi, apa yang sudah dilakukan oleh penyuluh kira-kira ya dalam masa yang sulit ini. Saya kira gini, karena kami ini terhubung dalam satu WhatsApp group, misalnya penyuluh ini kan memang banyak ya, tapi banyak sekali lagi teknologi itu memudahkan, seperti Mas Boy tadi sampaikan, dualismenya teknologi itu satu sisi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan yang luar biasa, tapi satu sisi memang ada efek-efek negatifnya, ekses negatif dari media. Tapi ini teknologi ini memudahkan para penyuluh yang banyak tadi, tentara Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia tadi untuk saling koordinasi. Jadi kami tahu satu sama lain yang sudah dikerjakan oleh para penyuluh yang bisa diadaptasi, kira-kira di ATM satu sama lain. Diadaptasi, ditiru, dimodifikasi gitu ya. Jadi banyak teman kami memang sudah berbuat untuk pandemi ini, saya kira sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Kalau saya kemarin kami bikin beberapa santunan yatim, kemudian kami bikin gerakan 1000 masker, bikin gerakan 1000 nasi bungkus. Jadi ini adalah upaya untuk berbuat bagi mereka-mereka yang terdampak. Ada juga bukan hanya dalam hal membagikan masker, vitamin dan kemudian sembako bagi mereka yang terdampak. Ada juga yang bergeraknya dalam hati tadi ya, seperti Pak Adnan tadi bilang. Jadi bikin gerakan 1000 istighfar, jadi mendoakan. Dan itu dilakukan secara online Mas Boy. Jadi kami bagikan lewat WhatsApp itu, WhatsApp group disebar, kita bikin grup-grup yang untuk khotmil Quran, berapa puluh kali putaran. Dan itu untuk mendoakan bangsa ini agar segera keluar dari pandemi COVID ini. Jadi ada yang berbuatnya lewat yang semampunya. Ada yang sekreatif mungkin. Ada yang lewat pendekatannya kemudian berbagi. Ada yang kemudian pendekatannya lewat ruhani dengan berdoa, dengan berzikir, dengan beristighfar agar kemudian mendoakan bangsa ini, mendoakan para pemimpin kita agar kemudian bisa diberi bimbingan agar bisa keluar dari kesusahan ini. Ada juga yang bergeraknya lewat digital yang dimampuinya. Kayak semacam saya misalnya, saya lebih sering membagikan apa-apa yang menjadi arahan dari Menteri Agama sebagai institusi kita melalui
video-video yang saya buat. Misalnya di video animasi, kemudian di YouTube channel kami sebarkan. Ini harapannya ini bisa juga dilihat, kemudian disaksikan oleh para generasi muda hari ini yang mungkin tidak menyukai narasi yang terlalu dogmatis gitu ya. Terlalu konservatif gitu. Terlalu konservatif gitu yang seperti mendikte satu-satunya. Nah, ini pendekatannya lebih kepada hal-hal yang lebih dekat kepada mereka. Segmentasinya berharap yang remaja juga bisa menikmati, bisa paham apa sih yang dimaui oleh pemerintah, apa sih sebenarnya amanat dalam Menteri Agama itu mengamanatkan apa tentang surat edarannya itu dan sebagainya. Baik. Saya kira itu. Mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Pak Adnan dan juga Bu Cutra. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan juga kita masih menjalani PPKM di level 3 ya sekarang ya di Jabodetabek. Silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih. Yang perlu dicatat dan digarisbawahi secara tebal adalah bahwa kita belum berakhir virus corona ini. Ya. Dan terus kapan saja bisa bangkit seperti yang kemarin kita rasakan. Karena itu maka waspada, walaupun kita sudah divaksin, walaupun kita sudah diobati, walaupun kita tetap menjaga tadi 5M plus 1 doa itu. Ya. Jadi sekali lagi waspada dan tetap hati-hati dan tetap menjaga kesehatan, tetap mendekatkan diri kepada Allah karena itu kunci-kunci satu-satunya, karena itu seluruhnya yang tadi corona dan lain sebagainya makhluknya adalah makhluk Allah. Maka minta dan mohon kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa melepaskan dan mengambil corona di bumi ini. Saya kira itu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Adnan. Bu Cutra silakan. Terima kasih ya. Saya kepada masyarakat ya, yang saat ini sedang sama-sama kita menghadapi kesulitan ini. Baik, mungkin dari saya begini. Mengikuti apa yang sudah diberikan, kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah, termasuk itu vaksin, kemudian taat menaati prokes 5M 1D, dan kemudian sama-sama kita bergandeng tangan menghadapi kesulitan ini biar kita sama-sama keluar. Karena ini bukan hanya kesulitan Bapak Ibu di luar sana, tapi kesulitan kita semua seluruh dunia. Semoga ini Allah cepat mengangkat wabah COVID ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji lagi di tahun depan insya Allah. Amin. Bisa nanti sholat kembali di masjid bareng-bareng berjamaah. Bisa lagi mengadakan kajian-kajian tablik-tablik yang dihadiri oleh banyak orang dan sebagainya. Saya kira itu sih tetap 5M, prokes 5M 1D dan juga tetap yakin bahwasanya ini harus kita hadapi sama-sama bareng-bareng. Baik. Terima kasih Bu Cutra dan juga Pak Adnan atas kehadirannya di dalam podcast Bima Sisam pada kesempatan kali ini. Dan demikian para teman Bima Sisam yang menyaksikan podcast Bima Sisam to the point. Saya Boy Aditya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.